Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Pertama-tama perkenalkan, saya Alimuddin Hashim. Insyaallah saya yang akan membawa Bapak Ibu sekalian menemani perjalanan, yaitu untuk melaksanakan ziarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan dan dilancarkan hingga kita kembali lagi ke hotel. Amin. Untuk itu mari kita bersama-sama ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا ومن هدائنا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai ya di kawasan Padang Arafah. Bisa kita lihat di depan kita inilah ya wajah daripada Padang Arafah, yang mana Padang Arafah ini merupakan lapangan luas ya, lapangan luas yang di dalamnya terdapat pohon-pohon yang sangat banyak ya, yang mana pohon-pohon ini bisa meringankan ya, membantu mengurangi rasa panas untuk para jemaah haji ketika melaksanakan wukuf di Padang Arafah ini. Masya Allah. Nantinya ketika pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, semua umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji itu berkumpul di sini Bapak Ibu menjadi satu ya, berkumpul di sana dan melaksanakan wukuf. Sebelah kanan kita bisa dilihat di situ ada plat warna kuning yang tertulis Bidayatu Arafat ya. Di setiap penjuru di situ ada ya, ada plat warna kuning, di situ tertulis Bidayatu Arafat, yang artinya ialah batas dimulainya daripada Padang Arafah. Jadi sekarang kita ini masih berada di luar, dan untuk orang-orang yang ingin wukuf itu harus berada di kawasan Padang Arafah. Jika tidak melaksanakan wukuf di Padang Arafah, maka hajinya tidak sah Bapak Ibu ya. Al-Hajju Arafah kata baginda Nabi. Haji itu ya Arafah ya. Makanya di Padang Arafah ini ada sebuah rumah sakit ya, yang bernama Mustasfa Ar-Rahmah, yaitu rumah sakit Ar-Rahmah, yang mana untuk jamaah-jamaah yang
sakit ya. Jadi meskipun sakit itu juga dibawa, digotong ke padang Arafah ini. Jika laksanakan haji dibawa ke sini. Jadi tidak bisa diwakilkan Bapak Ibu, tidak bisa digantikan. Ya, harus berkunjung, harus benar-benar laksanakan wukuf di Arafah. Dan ketika itu Bapak Ibu, orang-orang ya daripada laki-laki hanya memakai kain 2 helai saja, ya. Kain putih 2 lembar Bapak Ibu ya, dipakai, satunya di bawah dan satunya di atas ya, untuk menutupi tubuh kita. Dan di situ menjadi gambaran kita semua bahwasanya manusia ketika meninggal hanya membawa kain 2 saja ya, kain putih saja, yaitu kain kafan ya. Dan ketika itu semua manusia berkumpul di sini ya. Dikatakan ialah liyata'arafu, yang artinya Arafah, liyata'arafu, supaya mereka semua saling mengenal satu sama lain. Dan ketika semuanya sampai di sini tidak ada suatu perbedaan antara lainnya ya. Satu dengan yang lain tidak ada perbedaan, semuanya sama Bapak Ibu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan ialah iman kita, yang membedakan ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kaya maupun yang miskin, yang kuat, yang lemah, yang pendek, yang tinggi, yang hitam, yang putih, semuanya sama Bapak Ibu, tidak ada perbedaan. Apa yang kita sombongkan ya? Apa yang harus kita sombongkan ya? Tidak ada Bapak Ibu. Kita ialah manusia lemah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nyawa untuk kita semua. Makanya kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah ialah tiada lagi, ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di depan ini sudah terlihat Bapak Ibu ya, tenda-tendanya sudah mulai dipasang ya, karena persiapan untuk jamaah ya. Dan haji sebentar lagi, insya Allah kurang lebih sekitar 20 hari lagi mungkin ya, sudah sangat dekat Bapak Ibu. Makanya kita harus jaga kesehatan kita dan banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita semua ya. Di depan ini sudah banyak sekali Bapak Ibu. Allahu Akbar walillahil hamd. Astaghfirullahaladzim. Sudah terlihat Bapak Ibu ya, sudah mulai sibuk ya orang-orang di padang Arafah. Tenda-tendanya sudah mulai dipersiapkan ya. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengunjungi padang Arafah ini untuk melaksanakan ibadah haji. Dan di kawasan padang Arafah ini Bapak Ibu ada sebuah tempat ya yang bernama Jabal Rahmah ya, yang kita kenal dengan Gunung Kasih Sayang ya. Dikatakan bahwasanya disitulah tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa ya. Ketika mereka berdua dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam dikatakan ialah diturunkan di negeri India, dan Siti Hawa diturunkan di Arab Saudi, tepatnya di kota Jeddah. Dan sehingga mereka ketika mereka berpisah selama berpuluh-puluh tahun hingga akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Bukit Kasih Sayang tersebut. Makanya dinamakan dengan Bukit Kasih Sayang, Jabal Rahmah. Di situ terdapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di situ juga terdapat jalinan kasih sayang antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Setelah mereka berdua dipisahkan oleh Allah, bertemu kembali, melepaskan rindu satu sama lain Bapak Ibu. Dan di situ pula di dekat area Jabal Rahmah dikatakan bahwasanya tempat wukuf baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau wukuf di dekat Jabal Rahmah. Tepatnya itu di bawah gunung Jabal Rahmah tersebut ya. Makanya dianjurkan, yaitu disunnahkan untuk wukuf dekat dengan Jabal Rahmah. Tidak ada lagi ialah karena ittiba'i sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang menarik Bapak Ibu ya, yang mana ada beberapa jamaah yang mengartikan atau mempunyai keyakinan
bahwasanya ketika kita mendoakan orang-orang tercinta kita di sana, Allah kabulkan, Allah pertemuannya Nabi Adam itu gitu. Nabi Adam sih dia. Ini Bapak Ibu ialah separuh dari Masjid An-Namurah itu berada di dalam kawasan Padang Arafah dan separuhnya lagi itu berada di luar Padang Arafah. Jadi ketika orang-orang melaksanakan wukuf di sana itu harus tahu betul dan harus berhati-hati letak posisi daripada Padang Arafah. Ya. Di sebelah kanan ini juga termasuk daripada jalur para pejalan kaki Bapak Ibu sebelah kanan. Lebar ya Bapak ya. Dan jamaah sangat padat sekali, banyak para pejalan kaki
dari Arafah ke Musdalifah. Di Masjid An-Namirah sendiri juga banyak sekali jemaah yang melaksanakan wukuf di sana. Dan ketika di sana harus tahu betul posisi daripada padang Arafah ya, karena ditakutkan wukufnya berada di luar padang Arafah sehingga menyebabkan wukuf kita tidak sah. Allaha indal masy'aril haram. Maka ketika engkau beranjak dari Arafah menuju ke Musdalifah, fadhkurullaha, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau berada di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini letaknya di Musdalifah. Dari sana nanti ada sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid Masy'aril Haram. Iya, udah nanti itu kono kalau udah. Bagian pinggir. Jadi dalam perjalanan kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah dan bertafakur ya. Dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semua. Coba ya persiapan untuk jemaah haji. Dinamakan dengan saluran Zubaidah ya, yang mana yang pertama kali yang membuat ide ya. Di depan di situ ada jembatan ya, jembatan tol, jembatan jalan ya, yang mana dikatakan bahwasanya di antara Musdalifah dan Mina itu ada sebuah tempat yang dinamakan dengan Wadi Muhassir ya. Di Wadi Muhassir inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada tentara Raja Abraha, tentara gajah ya, tentara bergajah Abraha yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin menghancurkan Ka'bah ketika itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih sekitar 3 kilo ya. Dan Mina itu Bapak Ibu terbagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama ialah Mina Qadim atau Mina yang lama, dan yang kedua ialah Mina Jadid, Mina yang baru ya. Sebelah kanan dan kiri ini merupakan Mina Jadid ya, yang mana lokasinya tenda-tenda Mina ini sampai ke Musdalifah. Saking banyaknya jemaah haji setiap tahun bertambah ya. Setiap tahunnya bertambah sehingga tenda-tenda Mina sampai ke Musdalifah. Makanya dinamakan dengan Mina Jadid, Mina yang baru. Bisa kita lihat tendanya sebelah kanan sangat banyak sekali ya. Yang tendanya itu bersifat permanen Bapak Ibu ya, tidak dibongkar pasang, dibiarkan saja seperti itu sehingga mendekati musim haji barulah diperbaiki, diberikan fasilitas tertentu untuk para jemaah haji. Dan di atas ini merupakan stasiun kereta ya, stasiun keretanya. Yang naik kereta turunnya di sini Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan melihat di daerah Mina ini ada sebuah tempat yang dinamakan dengan Jabal Kurban ya, atau yang artinya Gunung Kurban. Nah di depan Bapak Ibu sebelah kanan dan kiri di situ ada plat yang tertulis Bibir, yaitu untuk memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan perintah itu dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada lagi, ialah termasuk ujian Allah Subhanahu wa taala ya, seperti kubah masjid. Di situ tempatnya. Di sebelah kiri sebentar lagi ke depan kita akan melihat di atas bukit ada tugu kecil yang berbentuk kubah warna coklat, ada lubangnya ya,
Disitulah tempat disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan seekor kambing, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa fadinahu bidhibhin azim. Maka Allah tebus, Allah ganti dengan sesembelihan yang agung. Sebelah kiri kelihatan, Bapak Ibu? Iya, iya. Ya, jelas ya. Masya Allah. Karena kita nggak bisa berhenti lama-lama di sini. Sebelah kiri terlihat ya. Nah, itu di atas bukit. Allahu akbar walillahil hamd. Dan di belakang kelihatan. Ya, Masya Allah. Kita melihat lagi di atasnya, di situ ada sebuah istana megah ya, yang mana merupakan istana raja. Ya. Raja dan para tamu-tamunya ketika melaksanakan ibadah haji itu tinggalnya di sana, Bapak Ibu. Allah. Untung saja Nabi Ismail tidak jadi disembelih, Bapak Ibu, ya, sehingga akhirnya kurban setiap tahunnya itu ialah seekor kambing. Kalau pas jadi disembelih kemungkinan kurbannya manusia setiap tahun, ya. Jumratul Wusta, dan yang paling ujung ialah Jumratul Aqabah, ya. Kelihatan Bapak Ibu ya, sangat jelas sekali. Siji loro telu, nggih. Kalau payungnya nggak salah itu ada jumlahnya 4 ya. Ya, di jero, nggih. Di dalamnya. Di dalamnya. Makanya tepat di bawah payung tersebut. Sampai ke sana. Kalau yang bangunan-bangunan yang 3 ini bukan, itu kamar mandi. Sebelah kanan bisa dilihat di situ ada sebuah terowongan, Bapak Ibu, yang dinamakan dengan terowongan Mina, ya, sangat terkenal sekali, ya. Yang mana di situ pernah terjadi peristiwa, ya, yang mana jemaah haji banyak yang meninggal di sana. Salah satunya ialah jemaah haji Indonesia, ya. Kejadian terakhir makan korban kurang lebih sekitar 700 orang ketika itu, ya. Masya Allah. Dan di balik bukit ini, Bapak Ibu, di depan kita ini masih ada lagi tanda-tanda Mina, Bapak Ibu. Jadi masih luas, ya. Dan biasanya untuk para jamaah haji Indonesia, ya, untuk jamaah dari Asia Tenggara, khususnya jamaah kita itu berada di kawasan tersebut. Makanya ketika menuju ke Jamarat, jamaah haji kita itu harus melewati terowongan Mina tersebut, ya. Jadi lewat terowongan Mina dulu. Yang kemungkinan kira-kira dari tenda itu ke Jamarat kurang lebih sekitar 3 kilo mungkin, ya, 3 atau 4 kilo. Ini terowongan Mina. Ini termasuk terowongan Mina juga, tapi untuk yang transportasi, untuk kendaraan. Yang untuk pejalan kaki itu sebelah kanan yang tadi itu, Pak. Dan setelah kita melewati ini, kita akan melihat lagi pemandangan daripada tenda-tenda Mina. Dan biasanya jemaah haji kita berada di kawasan tersebut, Bapak Ibu. Kalau ONH Plus tempatnya Mina di mana? Variatif, Pak, tergantung dari yang yang memfasilitasi. Kadang ada juga ONH dapat tendanya itu jauh, ada juga sebelah kanan ini. Nah, di daerah ini, Bapak Ibu, ya, untuk jemaah Indonesia biasanya. Itu di atas gunung ada juga. Ini sangat luas, ya. Dan ketika menginap di Mina, di jemaah haji itu biasanya dari malam tanggal 11 hingga malam 13 bagi yang mengikuti nafar thani, nafar yang kedua. Adapun ada juga yang mengikuti nafar awal, nafar yang pertama itu sampai malam tanggal 12, Bapak Ibu. Jadi sudah meninggalkan Mina dan menuju ke hotel masing-masing. Dan setelah itu fokus untuk melaksanakan tawaf ifadah biasanya. Boleh untuk istirahat dulu, tidak langsung laksanakan tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu boleh dilaksanakan kapanpun, masanya ialah sampai nyampe ke hajian lagi, ya. Akan tetapi yaitu syaratnya sebelum melaksanakan tawaf ifadah tidak boleh tidur dengan suami maupun tidak boleh tidur dengan istri, ya. Karena di haji itu ada 2 tahallul, ya. Tahallul yang pertama setelah Aqabah atau juga boleh setelah tawaf ifadah, ya, tergantung mana yang dilaksanakan pertama.